Hai guys, apa kabar? Seperti biasa ya, di video kali ini Kim Tan bakal kembali share pengalaman Kim Tan di dunia pelangi. Dan kali ini Kim Tan punya sebuah pengalaman yang seru banget, yaitu main sama anak minimarket. Wow, gimana tuh ceritanya? Penasaran? Mari kita mulai. Waktu itu di kosan gue ada sebuah mes untuk anak-anak minimarket. Dan sontak saja ketika waktu itu beberapa anak cowok stay di sana dalam satu tempat sekaligus. Ya gue sebagai penghuni kosan seneng banget sih, akhirnya kosan gue rame. Usia mereka terbilang muda, masih sangat muda banget. Dan dari mukanya pun juga beberapa ada yang ganteng juga. Akhirnya gue berkenalan sama mereka satu persatu. Rata-rata mereka itu orang jauh guys. Gue lagi ngincer satu anak yang menurut gue ini menarik gitu ya. Dari segi face sih emang nggak terlalu ganteng, tapi menarik banget. Dan karena gestur dan juga attitude-nya itu bener-bener kayak bad boy gitu loh guys. Walaupun yang lainnya pun juga terbilang lumayan ganteng-ganteng. Entah kenapa lebih pengen ngedapetin si anak yang ini dulu gitu. Seperti biasa sih gue berawal dari keakraban dulu ya. Sudah mulai kenal satu persatu siapa namanya. Dan karena gue punya sebuah target si anak yang satu ini, ya gue harus fokus ke satu ini dulu. Siapa? Sebut saja inisialnya R ya. Malam hari itu si R ada di kosan sendirian, sementara anak-anak yang lain, teman-teman dia ada yang pergi main, ada yang pulang kampung, sementara dia shift siang dan pulang malam hari sekitar jam 10:30-an. Itu kondisi kosan gue masih dalam keadaan terbuka, dan seperti biasa karena gue selalu open house ya, jadi gue nggak pernah yang namanya close the door gitu. Dan tak lama kemudian gue melihat dari luar gerbang sana dia datang dan dia langsung nyapa gue. Terus setelah itu dia nggak langsung ke kosannya, dia langsung stay duduk di teras kosan gue. Karena kondisinya di kosan gue waktu itu TV sedang menyala dan gue lagi nonton TV. Terus dia duduk, kita ngobrol gitu kan sambil nonton TV. Ya semua ngalir seperti biasa aja awalnya. Dalam hati gue nih, waduh ini anak sendirian aja nih, soalnya yang lainnya pada nggak ada. Gimana caranya ya supaya dia tuh bisa nginep di kosan gue malam hari itu. Ya minimal nginep dulu aja deh, ntar masalah beraksi gimana nanti deh gitu. Waktu pulang kerja itu gue mencium aroma yang khas banget dari seorang cowok ya guys. Kalau misalnya lo kerja terus pulang gitu kan, pastilah aroma-aroma itulah yang biasanya cowok banget lah gitu ya. Dan kebetulan dia belum makan dan lapar banget, so kesempatan gue buat ngajakin dia makan dulu. Jadi setelah itu dia langsung ke kosannya, langsung buru-buru ganti pakaian, dan barengan gue cari makan ke sekitar kosan gue yang nggak terlalu jauh jaraknya. Akhirnya kita beli nasgor di sana. Habis beli nasgor, kita langsung bawa pulang dan kita makan bareng-bareng di kosan gue waktu malam hari itu. Pas nyampe di kosan, ketika makan nasgor, tiba-tiba dia buka bajunya guys. Dan itu pertama kali banget gue ngeliat dia dalam keadaan shirtless di depan mata gue. Yang biasanya gue suka curi-curi pandang ketika dia di kosannya. Tapi malam hari itu gue ngeliat jelas karena alasan gerah dan lain-lain. Pokoknya itu bikin gue traveling banget guys. Yang awalnya gue lapar jadi makin lapar gitu ngeliatnya. Walaupun ada aroma-aroma khas itu lagi, tapi it's okay lah buat gue. Akhirnya gue mencoba untuk mendekatkan diri makan samping dia banget. Singkat cerita akhirnya makan pun kelar. Setelah itu kita langsung ngerokok bareng sambil nonton TV. Malam hari itu acara TV basi banget, jadi gue putusin buat mencari channel yang lebih kayak film-film bule gitu loh guys. Karena gue berhubung punya TV berlangganan, jadi banyak channel luar yang bisa kita tonton bareng-bareng. Dan waktu malam hari itu kita gak sengaja nonton film luar yang ada video setengah-setengah itunya loh guys, alias video semi deh. Ya awalnya sih gue seneng banget ya lihat nonton film itu barengan dia gitu kan, dengan keadaan dia yang udah shirtless. Terus juga beberapa saat kemudian ketika nonton film itu ada adegan yang hampir bisa bikin kita traveling ngelihatnya. You know lah adegan apa itu. Ketika ngelihat adegan itu gue langsung komen spontan. Gue bilang gini, enak banget sih yang jadi ceweknya ya, beruntung banget bisa adegan
seperti itu sama cowok seganteng dia. Lalu dia langsung jawab, ya iyalah, beruntung banget dua-duanya, mau ceweknya mau cowoknya. Terus gue jawab lagi, menurut gue sih yang paling beruntung sih ceweknya, karena cowoknya ganteng abis deh, apalagi badannya bagus kayak gitu. Itulah pembukaan gue untuk mulai perbincangan ke arah-arah sana. Lalu kita lanjutin nonton film itu, dan sampai akhir pun banyak banget adegan-adegan yang semi-semi gitu loh guys. Dan gue yakin banget sih dia pun kayaknya mulai agak naik juga gitu. Apalagi gue yang sudah sangat deg-degan dari awal barengan sama dia. Terus gue putusin, ya udah daripada misalnya nonton yang semi kayak gitu, mendingan nonton yang full aja. Soalnya ini banyak kok di flashdisk gue. Gue bilang gitu kan sama dia. Terus sama dia langsung bilang, masa sih, katanya. Mau, ya udah nih, gue pindahin ya. Lalu gue pindahin ke mode flashdisk di TV gue waktu malam hari itu. Karena pintu masih kebuka, takut orang lihat dari luar. Lalu gue agak tutup sedikit pintunya, dan gue langsung play video pertama kali bareng dia. Pokoknya itu video bener-bener bisa bikin semua cowok pasti naik ngelihatnya ya, cowok strike gitu, karena itu adegannya itu bener-bener gila banget sih menurut gue. Ketika sudah mulai ke adegan kayak gitu, gue langsung berkomentar ke dia, aduh jadi pengen. Terus dia langsung jawab, iya ya, katanya, sama jadi pengen, katanya gitu. Terus dia bilang kayak gini, tapi gimana, pengennya juga ya gimana, ada cewek, katanya gitu. Terus gue bilang, lah kenapa harus sama cewek, emang harus sama cewek terus ya kalau misalnya kayak gitu kan. Ya iyalah, emang sama siapa lagi, katanya, kan ada aku di sini. Pas gue bilang kayak gitu, dia langsung malingkan mukanya ke gue. Katanya gitu kan, gila aja masa sama cowok, katanya gitu. Gue langsung bilang ke dia, ya emang kenapa kalau misalnya sama cowok, kan sama aja, sekedar gituan doang mah pakai, kan sama aja. Terus dia bilang sama gue kayak gini, emangnya kamu cowok gitu ya? Yes, oke, gue cowok kayak gitu dan gue jujur sama lo ya. Oh gitu, ya oke sih, gak apa-apa. Terus gimana pendapat lo setelah tahu kalau gue begini? Ya nggak apa-apa sih, gue mah orangnya juga welcome aja sama cowok ataupun orang kayak gimana pun selama itu sama gue baik, katanya gitu. Terus gue bilang, ya syukurlah kalau kayak gitu. Lalu obrolan pun berhenti seketika, kita nonton lagi video itu berdua. Gue sih ngelihat ya ke titik itunya itu kayaknya ada yang bergerak gitu loh guys. Nah, waktu itu kondisi dia kan pakai celana pendek, dan gue yakin sih kayaknya dia udah mulai bangkit gitu. Gue langsung komentar, tuh lihat tuh gitu kan, kata gue, ada yang mulai berontak tuh gitu kan. Dia langsung senyum. Awalnya sih gue belum berani ya, gue baru lewat kata-kata doang, soalnya dia itu nggak ada perlawanan atau menolak gimana-gimana gitu ya. Terus setelah kayak gitu gue coba pancing lagi, sayang loh kalau udah kayak gitu, kalau misalnya cuma didiemin doang, harusnya itu dimainin gitu kan. Terus dia gak ada penolakan lagi, ya udah akhirnya gue merapat ke dia. Setelah merapat kayak gitu, gue langsung tepuk pahanya, dia diem aja. Ya udah, gue agak nyenggol dikit dan kena deh. Ketika respon dia diem aja, ya sudah, setelah itu gue lanjutin untuk meremas titik itunya. Dan ketika pertama kali gue menyentuh itu, gue sih feeling gue ini sangat lumayan lah. Dia nampak pasrah sekali sih guys waktu itu. Jadi gue sangat leluasa dalam menggerakkan semuanya. Dan waktu itu gue nggak cukup sampai di sana maunya gue. Akhirnya gue langsung mulai masuk. Dan ketika gue mau mulai masuk, dengan otomatis dia nurunin sendiri celananya. Jadi setelah itu, jreng, terpampang jelas sudah. Ya dia dalam keadaan bangkit. Wow, bangkit banget ya, gue bilang kayak gitu. Dia cuma senyum aja. Dan setelah itu gue nggak berlama-lama, gue langsung mulai pokoknya gue pengen banget melakukan itu dengan sangat pelan-pelan, karena gue ini yang gue pengenin dari sejak beberapa waktu yang lalu. Ya udah aja, setelah itu gue ngelakuin sama dia. Dan dia kondisinya sambil nonton video itu sambil gue lakuin itu ke dia. Jadi ya bagi gue sih itu sangat mengasyikan. Sambil gue ngelakuin itu ya sambil gue juga mencium aroma itu yang sangat
makin gue semangat buat ngelakuinnya. Waktu sudah agak beberapa lama gue ngelakuin itu, gue pengen nyoba nih sama dia. Kira-kira dia mau nggak ya kalau misalnya sama gue gitu kan. Gue hentikan sejenak, terus gue mendekat ke arah dia. Gue langsung mengalihkan pandangannya dan gue melihat menatap bibirnya. Gue pelan-pelan mendekat, dan akhirnya dia diam aja. Dan waktu itu terjadilah kita ngelakuin. Tapi sih nggak lama ya, beberapa detik doang sih. Cuman ya dari sana gue akhirnya bisa ngelakuin itu sama dia. Karena biasanya kalau cowok yang strike itu, dia susah sekali untuk bersilaturahmi antara. Gue lanjut lagi ke titik itu dengan sangat semangatnya ngelakuin itu. Dan tak lama kemudian akhirnya dia kelar juga dan tumpah, tapi nggak di dalam tumpahnya ya sengaja aja gue tumpahin seperti biasanya gitu loh guys ya. Dan setelah beres kayak gitu, dia bergegas menuju ke kosannya karena kan dia juga belum mandi waktu itu, dia pengen bersih-bersih. Jadi otomatis aja dia langsung pergi guys ketika udah kelar gitu. Entah apa yang di pikiran dia, mungkin ngerasa bersalah atau emang dia ngerasa menyesal gitu kan. Soalnya dia langsung buru-buru pergi gitu loh guys. Cuma sih gue mikirnya gini, kalau dia balik lagi berarti dia asik dan menganggap itu adalah hal yang sangat menyenangkan buat dia dan pengalaman baru. Tapi kalau dia nggak balik lagi ya mungkin itu merupakan suatu hal yang kayaknya bikin dia itu kaget dan shock digituin sama gue waktu malam hari itu. Gue tunggu beberapa saat dan gue belum nutup pintu. Gue berharap dia balik lagi supaya suasana semakin asik dan kembali seperti biasa. Gue masih bersabar waktu malam hari itu. Dan ketika gue udah hampir mengira kalau dia punya feeling lain ke gue gara-gara gue udah gituin dia, ternyata dia ada buka pintu dan balik lagi ke gue. Dan dalam keadaan mengenakan sarung dan kaos. Jadi dia nyamperin gue lagi dan kita ngerokok bareng sambil ngopi waktu malam hari itu. Dan jam udah menunjukkan jam 1-an waktu malam hari itu. Syukurlah kalau kayak gitu, berarti dia menikmati dan enjoy dengan apa yang tadi udah gue lakuin ya. Dan gue langsung bilang ke dia, gimana tadi? Enak nggak gitu kan? Terus dia cuman senyum, enak sih katanya. Bilang gitu doang sih. Thank you ya udah mau, gue bilang kayak gitu ke dia. Slow katanya gitu. Terus gue bilang ke dia, nanti mau lagi nggak gitu kan, kalau misalnya lagi pengen. Gampang katanya itu mah. Akhirnya dia pun tidur bareng gue di kosan malam hari itu. Selama tidur bareng kita nggak ngapa-ngapain ya guys, karena gue pun waktu itu lelap banget tidurnya. Cuman waktu itu yang gue inget sih, gue tidur bareng dia sampai pagi hari dengan kondisi yang sangat asik, karena dia tidur hanya mengenakan sarung doang, begitupun gue. Jadi cuman sarungan doang, tidur bareng dia sampai pagi. Nah itulah guys pengalaman gue bareng cowok minimarket yang berhasil gue dapetin malam hari itu. Gimana pengalaman gue? Seru kan? Thank you ya yang selalu setia nonton video pengalaman gue di channel ini. Terus jangan lupa like dan komennya. Oke, see you next time and